بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir yang kita masih berada di dalam pembahasan surah Al-Fatihah. Kita berhenti di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam membaca iyyaka, dia harus ditasydidkan. Tidak boleh iyyaka. Jadi harus dinampakkan, yaitu memiliki tasydid. Iyyaka. Tidak boleh iyyaka, iyyaka, tapi iyyaka. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Ibadah memiliki arti yang luas. Sebagaimana kita ketahui dari definisi yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, ibadah ibadah itu adalah ismun jami', sebuah nama mencakup dalam hal apa? Ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap yang mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah atas perbuatan kita atau sesuatu yang kita lakukan, kalau Allah cinta, Allah ridha, itu dianggap ibadah.
itu dianggap ibadah. Baik itu dari segi ucapan yang mendatangkan ridha, ucapan yang mendatangkan cinta Allah, berarti ucapan itu ibadah. Ucapan apa saja yang mendatangkan cinta dan ridha Allah banyak. Nasihat. Ketika kita memberikan nasihat, berarti ucapan itu dianggap sebagai ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah dihancurkan umat-umat sebelumnya dikarenakan karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar? Jelas nampak di kampung tersebut tempat maksiat, tempat dosa, namun satu kampung itu mendiamkannya. Hati-hati. Allah turunkan azab, namun tatkala azab itu turun, apakah khusus kepada orang tempat maksiat? Tidak, semua hancur. Tinggal nanti di hari kiamat dihisab. Namun kenapa? Apa penyebabnya? Karena mereka mendiamkan. Terlebih kalau melakukan maksiat itu atau tempat maksiat itu orang pembesar, didiamkan. Harus ada usaha kita. Menjadinya umat adalah umat terbaik karena terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Kenapa dikatakan umat terbaik? Karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah termasuk bagian dari bab nasihat. Kita nasihati. Kita hanya sebatas nasihat. Untuk menerima nasihat atau tidak, itu adalah biyadillah, di tangan Allah. Dan demi Allah, tidaklah kita memberikan nasihat kepada seseorang kecuali karena sayang kita kepadanya. Kita memberikan nasihat kepada istri kita, kenapa? Karena sayang kita kepadanya. Kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, kenapa? Karena sayang kita kepadanya. Demikian juga kita memberikan nasihat kepada umat ini, demi Allah, itu karena sayang kita kepada umat ini. Namun terkadang dicaci, dimaki dengan balasan macam. Padahal itu karena kita tidak ingin mereka itu ditolak amalannya. Kita tidak ingin. Udahlah kalian sendiri yang masuk surga, katanya. Justru kami tidak mau ingin kami sendiri masuk surga. Kita berikan penjelasan atas itu. Itu karena kami tidak ingin masuk surga sendiri. So kalian panitia di sana. Subhanallah. Itu dikarenakan karena banyaknya hadis, banyaknya ayat menjelaskan amalan itu tertolak. Kalau amalan itu tertolak, terus apa yang mereka harapkan dari amalan itu? Sehingga kita tidak ingin seperti itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu merupakan saudara kita. Kita berikan nasihat.
bukan menyalahkan. Kita tidak menyalahkan. Kita tidak menuduh pribadinya, individualnya, orangnya. Lah. Kita hanya meluruskan dari amalan-amalan itu. Itu dikarenakan karena cinta dan sayang. Apalagi dia adalah orang beriman, ahibati fillah. Apalagi dia adalah orang beriman. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta ahibba li akhih, hatta yuhibba li akhih kama yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya. Sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apa yang tidak mau kita tertimpa pada diri kita, demikian juga diri kita tidak mau tertimpa kepada orang lain. Kita tidak ingin apa yang terjadi pada diri kita, tidak ingin kita. Demikian juga kita tidak ingin apa yang terjadi pada orang lain. Namun kalau seandainya dia tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya, namun sungguh sangat suka kalau itu terjadi pada orang lain, nah, ini bahaya. Kecelakaan orang beriman, dia subhanallah, bangga dia, bahagia dia, senang dia. Tidak boleh. Berarti tidak sempurna keimanan di dalam hatinya. Baik. Jadi iyyaka na'budu ibadah. Ucapan, perbuatan yang zahir, yang batin, ini semua ibadah, namun dengan ikatan catatan jika perkara tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Makanya dari mana kita tahu apa yang kita lakukan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Lihat sumbernya. Setiap apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, sudah jangan dilakukan. Setiap apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dari segi ibadah, kalau dunia bebas. Dan itu rekomendasi dari Nabi. Antum a'lamu bidunyakum, kalian tahu perkara tentang dunia kalian. Rekomendasi dari Nabi. Terserah kalau urusan dunia, terserah, silakan. Namun dari segi ibadah jangan. Karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu dari langit turunnya. Ibadah yang namanya ibadah dari langit turunnya. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam perbuatannya, ucapannya, diamnya. Itulah disebut dengan hadis. Tapi kan baik Ustaz. Masa Allah tak cinta apa yang kita lakukan? Walaupun apa yang kita lakukan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, berarti kita lebih hebat dari Nabi. Seolah-olah kita lebih mencintai kebaikan itu daripada Nabi. Seolah-olah para sahabat itu tidak, seolah-olah kita lebih mencintai kebaikan itu daripada para sahabat. Seolah-olah kita lebih tahu itu perkara baik atau tidak daripada Nabi. Makanya jemaah subhanallah, perbuatan di luar dari sunnah
Itu bukan hanya sekedar melakukan saja. Lah. Kalau sekedar melakukannya berhenti selesai? Lah. Imam Malik mengatakan, berarti siapa yang mengatakan itu perkara baik, apalagi menganggap itu merupakan ibadah, padahal tidak ada dari ucapan Nabi SAW, tidak ada contohan dari Nabi SAW. Apa kata Imam Malik? Berarti dia menganggap Nabi itu pengkhianat. Apa hukum menganggap Nabi itu pengkhianat? Kufur. Enggak mungkin Ustaz kami menganggap Nabi itu pengkhianat. Naam, seolah-olah apa yang kita lakukan, yang kita anggap ibadah, Nabi tidak sampaikan, pengkhianat dong. Nabi menyembunyikan dari ibadah yang tidak yang diperintahkan oleh Nabi dalam kerisalahan. Berarti seolah-olah kita katakan Nabi pengkhianat, walaupun kita tidak mengucapkannya. Tak mungkin ada satu orang pun mengatakan Nabi itu pengkhianat, tidak mungkin. Tapi sebenarnya secara perbuatan dia menganggap Nabi itu mengkhianat. Itu dikatakan oleh Imam Malik. Bahkan subhanallah, lebih dahsyat kekufuran dari itu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Al-yawma akmaltu lakum. Sekarang ku sempurnakan agama ini kepada kalian. Sempurna agama. Kapan ayat ini turun? Di haji wada, haji penutupan Nabi, di akhir-akhir kehidupan Nabi. Sehingga kata para ulama, patokan apakah itu ibadah atau tidak, lihat adakah ibadah tersebut ada di zaman sebelum turunnya ayat ini. Karena kalau sudah turunnya ayat ini baru muncul perkara ibadah tersebut, berarti bukan ibadah, bukan agama. Apakah itu bagian agama atau tidak? Lihat, jika turunnya sebelum ayat ini turun, jika adanya sebelum ayat ini turun. Kalau ada setelah ayat ini turun, kata para ulama, itu bukan bagian agama. Karena ayat itu turun, Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum. Sekarang ku sempurnakan agama itu pada kalian. Sudah sempurna. Lalu seolah-olah kita mengatakan ketika kita melakukan ibadah yang tidak ada turunnya atau tidak ada contohnya sebelum ayat ini turun, lalu kita katakan tidak, belum sempurna, perlu ditambah. Ya Allah, padahal Allah katakan sudah sempurna. Seolah-olah kita katakan ya Allah belum sempurna, kita perlu tambah, kita perlu menambah ini, menambah doa ini, menambah. Subhanallah. Berarti dikatakan pantas, kata Imam Malik atau para ulama lainnya, berarti kita menganggap atau mendustakan Allah. Jadi berat. Wallahi, orang-orang yang takut kepada Allah lah akan tersentuh ini. Ketika dia melakukan ibadah yang tidak ada contohnya, ya Allah, takut dia kepada Allah. Kenapa? Ini bahaya, sangat bahaya. Makanya kita benar-benar berhati-hati
Disitulah butuhnya kita ilmu agama, supaya ketika kita bergerak, oh ini ada sumbernya, oh ini ada dalilnya. Paham ini jemaah? Baik. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Lihat para sahabat dahulu, bagaimana mereka meminta pertolongan kepada Allah. Lihat para ulama dahulu, bagaimana mereka ketergantungan kepada Allah. Ketika habis garam mereka, sama siapa mereka minta langsung? Sama Allah. Ketika mereka berjalan, putus sandal mereka, langsung connect kepada Allah. Ya Allah, berikan rezeki untuk, atau berikan sandal ya Allah. Mereka harus minta sama Allah. Kita sudah sakit berhari-hari, lupa sama Allah. Sudah pergi ke rumah sakit ini 10 rumah sakit, tak sanggup, baru datang sama Allah. Baru dia minta sama Allah, berarti di nomor 11-kannya Allah. Ini hamba tidak beradab jemaah. Hamba yang benar-benar beradab, ketika dia apa yang terjadi langsung connect sama Allah. Ketika sakit dia connect sama Allah, ya Allah sembuhkan. Adapun pergi ke rumah sakit, bentuk usaha. Minum obat, bentuk usaha. Tapi tetap minta kepada Allah. Makanya sering kita katakan berdoa, Pak. Baik. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Qaf ya, bukan kaf. Tapi qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh kita baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim enggak boleh. Tapi dia dimasukkan ke di awal pangkal mustaqim, qim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di ayat yang ke-7 nanti jemaah, insyaallah baru kita tahu doa kita dikabulkan atau tidak. Berapa lama kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bertahun-tahun kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Di awal-awal kita mengetahui Allah, lalu kita beribadah kepada Allah di dalam salat, kita meminta ayat ini. Kapan Allah kabulkan permintaan kita ini? Nanti kita lihat di ayat yang ke selanjutnya. Di ayat yang ke-7-nya baru kita tahu nanti apa jalan yang lurus itu. Sehingga tatkala kita berada di jalan yang lurus itu, berarti Allah kabulkan doa kita. Dan tidak semua orang berada di atas jalan yang lurus. Makanya jemaah, ini surah Al-Fatihah luar biasa. Kata para ulama, ihdina, tunjuki kami. Di situ ada 3 permintaan. Tapi bukan apa itu Pak ya? Apa namanya? Yang bukan iklan-iklan itu ya. Anda punya 3 permintaan. Alah. Di sini kita minta 3 perihal.
Allah alam apakah sampai 3 atau tidak. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Subhanallah, ngajak pulang tuh jemaah. Yang pertama, tunjuki kami jalan yang lurus. Naam. Meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya menuju Allah. Jalan yang lurus adalah jalannya yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang lurus adalah jalannya menuju surga. Lalu kita minta, ihdina ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus itu. Tunjuki aku jalan yang lurus itu. Berikan kepadaku hidayah untuk mengetahui mana jalan yang lurus itu. Berikan pengetahuan kepada aku tentang jalan yang lurus itu yang mana. Ini kita minta sama Allah. Jadi ihdina, tunjuki kami. Yang pertama adalah kita minta agar Allah berikan pengetahuan kepada kita, agar Allah berikan ilmu kepada kita. Inilah jalan yang lurus. Makanya di ayat berikutnya nanti kita akan tahu mana jalan yang lurus itu. Yang seluruh para ulama mengatakan tak ada. Seluruh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim. Banyak para ulama mengatakan mana jalan yang lurus itu. Itu di ayat berikutnya. Jadi kita meminta kepada Allah agar berikan hidayah, pengetahuan mana jalan yang lurus itu. Ahibati fillah, jalan ini banyak jemaah. Nabi SAW pernah menggaris lurus. Kemudian di kiri kanan jalan yang lurus ini diberikan jalan yang begitu banyak, garis-garis yang berbanyak. Kata Nabi SAW, ini adalah jalan yang lurus, jalan menuju Allah. Sedangkan di kiri kanannya ini adalah jalan kesesatan. Dan tidaklah setiap jalan kecuali syaitan ada di sana. Makanya salah fatal yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Salah fatal. Kalau perkara dunia ya kita ke Kandis ini banyak jalan, mau dari sana silakan, mau dari sana silakan. Tapi kalau menuju surga satu jalan, gak ada jalan lain. Apakah jalan yang kita tempuh diteridai oleh Allah menuju Allah atau tidak? Hanya satu jalan. Itulah yang kita pinta sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku. Ya Allah, beritahukan kepada aku. Makanya kalau orang-orang yang benar ingin berada di dalam kebenaran, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, jalan menuju Allah, sebenarnya subhanallah, bahagia dia, senang dia kalau saudaranya mengkasih tahu. Masalah dunia saja, kalau kita salah jalan apa yang terjadi? Salah jalan. Kita mungkin merepet,
Apalagi Google Maps-nya dibawanya tak kemana-mana. Semakin ke jalan, semakin koci jalannya. Kita naik mobil. Nah, koci keluar juga gak bahasa apa dia? Akhirnya kita merepet, salah jalan. Itu yang ditunjukkan sama kita. Apa yang terjadi kita sama orang itu? Kawan ini gak jelas. Kasih jalan gak jelas. Coba yang kalau itu dikasihkan kita jalan yang benar, jalan yang subhanallah, sampai ke tujuan. Alhamdulillah, kita puji dia, terima kasih ya. Harusnya begitulah kita berikan kepada orang, respon kita kepada seseorang yang menunjukkan kita kepada jalan menuju Allah, jalan surga. Harusnya kita katakan syukran, jazakallahu khair, bukan dibalas dengan cacian makian. Itu pun terkadang hanya tuduhan saja. Wahabi, Wahabi. Kita bukan Wahabi. Kita ini Salafi. Apa beda Wahabi dengan Salafi? Subhanallah. Yang kedua, dari kalimat ihdina, tunjuki kami ya Allah. Setelah Allah tunjukkan jalan yang lurus, setelah Allah kasih tahu jalan yang lurus, Allah berikan hidayah berada di atas jalan yang lurus. Nanti di ayat berikutnya, mana itu jalan yang lurus? Yang kedua yang kita pinta sama Allah, istiqomahkan di atas jalan itu. Ada enggak jemaah orang sudah tahu dapat hidayah, setelah itu dia membuangkan hidayah itu, dia mengambil jalan lain? Ada enggak jemaah? Banyak. Sudah tahu itu sunnah, namun dia kembali kepada perkara melawan dari sunnah. Berarti tidak Allah istiqomahkan. Ingat jemaah, ketika seseorang berada di atas jalan yang lurus itu berat. Namun lebih berat lagi kalau istiqomah di atas jalan yang lurus itu berat. Banyak orang jemaah subhanallah, dia sudah mengenal dan bahkan mengikuti kajian sunnah, kajian salaf, hanya gara-gara teman dia pun lari dari itu. Tak boleh jemaah. Hanya gara-gara dia tidak dihormati di tempat itu, dia pun lari dari itu. Ahibati fillah, untuk mengetahui jalan yang lurus itu benar-benar dari hati. Dan tatkala kita berada di atas jalan yang lurus itu, kita inginkan kebaikan untuk akhirat kita. Biarlah dunia manusia, biarlah manusia mengatakan ini. Biarlah. Biarlah manusia mengatakan itu. Yang penting kita berada di atas jalan yang lurus dan istiqomah. Ada pertanyaan, satu pertanyaan jemaah. Ada jemaah? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.